Sebab jika kita sebagai suami di rumah tangga tidak lebih dulu menaburkan kebaikan, bagaimana kita akan memetik kebaikan dari istri dan anak-anak? Ya. Tentunya kebaikan yang kita taburkan itulah yang kita harapkan dapat kita tuai. Semakin banyak yang kita taburkan, semakin banyak yang akan kita tuai. Itulah hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai. Sampai sekarang hukum tabur tuai masih berlaku, ya. Firman Tuhan menyatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Oleh karena itu berlombalah menaburkan yang baik sebanyak-banyaknya. Jangan bosan-bosan berbuat baik. Suami jangan bosan memberikan teladan yang baik. Istri juga demikian. Karena semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia, ya. Tidak ada yang sia-sia. Paulus menyatakan Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah tidak mau dipermainkan karena sebutan Allah itu baik. Baik kok Tuhan itu. Nah, akhirnya dia melakukan suka-sukanya. Mau lakukan yang jahat, lakukan. Baiknya Tuhan itu. Jadi Tuhan tak mau dipermainkan. Makanya Paulus katakan jangan sesat. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Entah siapa yang menyesatkan. Apakah diri kita menyesatkan kita sendiri atau orang lain yang menyesatkan kita, jangan mau. Ya. Ingatlah bahwa semua bibit-bibit yang kita taburkan itu akan tumbuh. Walaupun kadang tumbuhnya tidak seperti yang kita tapi ingat, di dalam perumpamaan yang baru saja kita pelajari, bahwa ada penabur yang lain. Yang punya tanah sudah menaburkan bibit yang baik. Tapi ada katanya musuh yang menaburkan apa? Apa kemarin? Iya, lalang, ya. Maka ada lalang di antara gandum. Eme dohot si mareme, ya. Jadi jangan sesat apapun yang dilakukan orang, jangan taburkan si mareme di rumah tanggamu. Sebab jika kita menaburkan yang baik, setan sudah datang menaburkan itu. Kalau sempat kita menaburkan yang tidak baik, wah senang sekali lah setan itu kan. Tinggal menaburkan pupuk dia supaya tumbuh bagus itu si mareme-nya kan. Maka sekarang ini kita harus menjaga, mengolah ladang hati kita. Jaga ladang hati kita supaya tumbuh bibit-bibit yang bahkan kita menjaga ladang hati anak-anak kita.
Jangan taburi hati anak-anakmu dengan bibit-bibit yang jahat. Karena hati anak-anak kita ini adalah sangat bersih. Apa saja yang kita taburkan pasti tumbuh itu. Tapi ingat, pada saat kita menaburkan benih yang baik itu, ada musuh yang menaburkan lalat. Musuh itu bisa saja sahabat, bisa saja tetangga, bisa saja teman dekat. Maka tercemarlah bibit yang baik yang baru tumbuh di hati anak-anak kita itu. Maka kita tidak heran. Najodoh ate burjudo siya nuhin na. Ate sekolah mana presela gawin akala din. Tu sekolah ni Tuhan di sekolah ulang nakal. Masa apas dong asa kamar na nakal. Bibit na din gandakin mago masulehi. Ngay paswat terdongan no na tungaka. Akari himare me. Hindi na matubot to. Agad jeping BMA. Bayan marboras bila. Akhirnya isalahom guru na. Ay nang mga sekolah to. Ano sa sa sekolah? Buso na kalapit sa Jago. Basta na kami sa Ramon. Sa na mga juju hamin sa ina sa. Kaya sa buso. Ay nakaka. Mga naman sa itong lawa. Apa narum dolongan na manaburo na? Ini yang tidak baik. Dan kita harus menjaga hati, ladang hati anak-anak kita, ya. Supaya ladang hati itu dibersihkan, disiram. Kalau boleh tanaman yang kita tanam itu seperti tanaman yang tumbuh di tepi sungai. Supaya dia boleh bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah pada musimnya, ya. Nah, jadi kalau ditabur biasanya kalau padi ditabur satu liter, hasilnya itu bisa berapa banyak kalau bibitnya benihnya 1 liter. Kalau bibit 1 kali berapa biasa hasilnya? Anggal kita mandok mulut baga dari mana bisa 100 kali. Ada mau na sedang-sedang 50 mate. 70 ada. 50 70 100 nih. Sampai nggak dapat 300 dah. Memang kalau bagapin di mana mo dun sa away ngajar. Di perumpamaan Tuhan Yesus halaman 65 menyawai katakan begini. Sementara penabur manusia itu menanam benih untuk mempertahankan kehidupan kita di dunia ini, penabur ilahi akan menanam di dalam jiwa benih yang akan mengeluarkan buah kepada hidup yang kekal. Jadi Yesus Kristus penabur ilahi itu menanam di dalam jiwa, di ladang hati, bibit yang menghasilkan buah kepada hidup yang kekal. Ala yang kita menabur bonbone untuk keperluan di perdagangan tiga negara. Mulai disulan neme asa panenom mulai disulan jagung panenom na jagung, kan?
Alarm mulai isuan jagung mulai itu dipanen nanon sana itu nah gabe masak juga iya tidak ada penabur ilahi yang menaburkan benih-benih menghasilkan hidup yang sehat. Inilah yang mau kita taburkan ke dalam kehidupan anak-anak kita. Sebab kalau kita taburkan benih-benih yang tidak baik, sepertinya lebih cepat numbuhnya. Malah taparlah itu dia ladang-ladang ini, olok atau tuburi dibanding emei manang jagung. Olok itu atau Kamani madohot akka bibi na sohaseya na dijalo akka gelekton siya nakadungan na siya nakanasi oros ka itu siya natajar ni apalagi sempat tajar nakanasawa atau pian na tubuh jadi makanya sekarang hati-hati menaburkan apa bibit-bibit ke dalam ladang hati anak-anak ya. Molo somal keluarga dijabu dibegelen na makritik basta diri ng gelenet pakritik nung tukang krigan non galing na aha per non na siya di baba na nang ijalo nang ijalo iyo molo tataburkan kebencian di rumah tangga kita akan menuai kebencian dan dendam. Jadi menurut kesogoniro, so tumibigay ka na kita tayo. Gumamlarin buhin siya ni, sama na rin na. Ako na pa siya pa ng doon. Ako pa siya panganing utang-utang niya. Ako yung betul kadang na tumulong. Kung baru makon na. Jangan menaburkan kekerasan dalam rumah tangga. Kita akan menuai perlawanan dan pemberontakan. Doa mula ka ina sementara jin menggosip. Akan menuai hoax. Apa hoax? Berita yang tidak benar. Gosip itu berkembang jadi berita hoax dan fitnah. Oleh karena itu janganlah menaburkan gosip di dalam rumah tangga. Jangan menaburkan kedengkian. Kedengkian akan berkembang menjadi permusuhan. Sama seperti menabur angin. Orang yang menabur angin akan menuai badai. Anak, mau ditaburan atau geleng, itu bukan garo kan? Ambang kita betul kita burung geleng deh. Ada tuh bagaimana gabe? Badai. Mula-mula sama badai na di Pilipinay. Ada. Bah, repot dah. Siap dah. Badai koma. Jangan menabur angin
Sebab angin itu akan tumbuh menjadi badai topan, ya. Yang kita tabur hari ini akan kita tuai di masa depan. Jika Anda suka membuli orang, ingatlah akan tiba saatnya anak-anak atau cucu Anda akan dibuli orang. Jika Anda suka memarah-marahi orang, tiba saatnya Anda atau anak cucu Anda akan dimarah-marahi orang. Kadang kita pikir kita menasehati, ternyata kita marah-marah. Tapi kita harus bedakan menasehati dengan memarahi, ya. Kita menasehati, jangan memarahi, ya. Jika Anda suka memecat bawahanmu, ingatlah satu kali kelak anak cucumu akan diperlakukan orang lain seperti itu. Jadi sebagai pimpinan, jangan semena-mena memecat orang lain, begitu kita pecat dia terganggu makannya. Kecuali sudah ada peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, itu yang sudah diberlakukan oleh perusahaan dan pemerintah. Jika orang yang suka korupsi, ingatlah bahwa akan datang orang kepercayaannya sendiri yang mengkorupsi dia. Sebab uang yang dikorupsi itu dia kelola, membuka satu usaha, dia pekerjakan orang lain. Tentunya di antara orang lain itu ada yang dia percaya, yang dibuat sebagai tangan kanannya. Tangan kanannya itu sendiri yang akan mengkorupsi dia. Sebab apa yang Anda tabur, itu yang akan Anda tuai. Inilah hukum tabur tuai yang berlaku sampai sekarang. Oleh karena itu, kita sebagai keluarga umat Tuhan, ingatlah bahwa jangan sesat. Jangan sesat, bahwa Tuhan tidak mau dipermainkan. Sebab apa yang Anda tabur, itu yang akan Anda tuai. Penabur bibit yang tidak baik itu adalah setan. Janganlah menabur gosip, hoax atau kritik, kedengkian, kebencian, dan angin permusuhan. Sebab itu akan bertumbuh berkembang, kita akan menuai masalah-masalah yang lebih besar. Angin bisa menjadi badai topan. Ingatlah bahwa penabur ilahi itu mengharapkan kita juga mendampingi dia untuk menaburkan benih-benih kebenaran. Supaya satu kali kelak kita dengan wajah tersenyum menabur benih-benih yang baik itu. Ketika kita menyaksikan keberhasilan anak-anak kita. Ketika pertama sekali anak kita bekerja, lalu pertama sekali dia gajian, lalu dia kirimkan sedikit kepada kita, rasanya seperti tertebus semua uang kuliah yang begitu banyak. Padahal berapa ringgit yang dia kirim itu kan? Sedikit yang dia kirim, tapi rasanya seperti tertebusnya. Itu artinya bahwa anak itu sudah
menghidupkan sedikit dari kebaikan-kebaikan yang dia peroleh selama pendidikan. Dan kita berharap bahwa anak kita itu akan terus menjadi anak yang baik. Amin. Jangan bosan menaburkan benih kebaikan dan keadilan di rumah tangga kita masing-masing. Sebab itu yang diharapkan oleh Tuhan. Menaburlah di tanah yang subur. Jangan bibit itu berjatuhan begitu, tapi ditaburkanlah. Jangan berjatuhan bibit itu di tempat yang tidak baik. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anggota keluarga Allah, Jemaat Padang Muslim Tuhan, marilah kita berlomba. Suami berlomba lebih banyak menaburkan kebaikan di rumah tangga. Istri jangan kalah. Taburkanlah sebanyak-banyaknya kebaikan di dalam rumah tangga. Semoga ladang hati anak-anak kita ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang baik. Buah-buah yang baik yang akan dapat kita lihat, yang dapat dituai dari kehidupan anak-anak kita. Maka dengan demikian, semoga keluarga kita semua menjadi keluarga-keluarga yang menghasilkan buah-buah yang baik sampai Yesus datang. Tuhan memberkati. Amin. Ada pertanyaan kan?